Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah pada siang ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk mempelajari materi Komisi Bangunan. Pada hari ini kita akan mencoba bersama-sama untuk mendalami terkait dengan difusi inovasi dan karakteristik pengadopsi ya. Nah, tentunya ini materi ini adalah materi lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kenapa kita memfokuskan difusi inovasi ya? Lalu juga kenapa kita juga ingin menjelaskan kategori pengadopsi. Nah, ini dua hal ini sebetulnya dua hal yang saling berkaitan ya. Difusi inovasi itu adalah proses tersebarnya ya inovasi ke dalam sistem sosial. Nah, sedangkan kaitannya dengan kategori pengadopsi adalah pengelompokan individu-individu ya di dalam kaitannya dengan kecepatan mengadopsi. Nah, tentunya nanti kita juga akan melihat bahwa ternyata tersebarnya inovasi itu juga berhubungan dengan sejauh mana sebetulnya peranan dari katakanlah khususnya kelompok pengadopsi yang terkait dengan early adopter ya, itu kita katakanlah diminta oleh kita ya dalam rangka untuk mengkomunikasikan kepada yang lain. Jadi mungkin hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa ternyata difusi inovasi itu sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi begitu saja, tapi itu berhubungan dengan aspek-aspek yang lain. Misalkan kaitannya dengan sistem sosial masyarakatnya ya, kemudian juga usaha dari agen pembaharu, lalu juga terkait dengan bagaimana fungsi komunikasi yang kita lakukan atau gunakan. Baik, secara umum kita akan lihat dari sisi materinya seperti apa. Jadi materi ini kita akan pelajari difusi inovasi dan kategori pengadopsi ya. Nah, apa difusi? Difusi itu adalah proses di mana suatu inovasi itu tersebar kepada anggota suatu sistem sosial ya. Jadi di sini tersebarnya inovasi dalam sistem sosial. Juga ada istilah lain yang berkenaan dengan difusi itu adalah ada yang disebut dengan riset difusi. Nah, riset difusi itu adalah analisis atau telaah tentang gagasan baru ya, yang lebih memusatkan perhatian kepada perubahan tingkat laku nyata. Jadi ini adalah bagaimana kita itu memastikan ya berapa banyak sebetulnya individu-individu atau orang-orang itu di dalam menerapkan inovasi. Nah, ini riset difusi ya. Lalu juga ada riset komunikasi. Nah, riset komunikasi adalah mengarahkan pada usaha-usaha untuk merubah pengetahuan dan sikap. Nah, di sini yang ditekankan adalah bagaimana merubah bentuk pesan dan bentuk sumber ya, pesan atau penerima. Ini adalah terkait dengan pengemasan pesan. Jadi kalau riset komunikasi itu sebetulnya mencakup lebih umum ketimbang difusi ya. Tapi sebetulnya yang namanya difusi itu sebetulnya bagian dari aktivitas komunikasi sebetulnya ya. Jadi kalau kita bedakan apa sebetulnya difusi, apa itu riset difusi dan apa riset komunikasi. Difusi adalah tersebarnya inovasi dalam sosial, riset difusi adalah satu telaahan ya yang memotret terkait dengan over behavior. Jadi over behavior itu adalah perilaku yang terlihat ya, yaitu dari sisi apakah melakukan pengadopsian dari sesuatu inovasi itu ya. Nah, kalau riset komunikasi itu adalah bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk pemahaman lebih baik ya, pemahaman lebih baik, kemudian juga sikap penerimaan dari katakanlah penerima ya lebih baik. Jadi ini tidak berhubungan dengan katakanlah over behavior sebetulnya ya, tapi berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan sikap yang bisa komunikasi.
Nah, ini ada satu katakanlah kata-kata yang barangkali juga bisa kita ambil hikmahnya ya. Seringkali dalam kehidupan itu apa yang kita idealkan atau yang kita harapkan itu tidak pada realitasnya tidak terjadi ya. Pada realitas tidak terjadi. Nah, oleh karenanya ini ada kata-kata bijak mungkin dari Bob Sadino ya. Kegagalan adalah bumbu kehidupan gitu ya. Kegagalan adalah bisa membuat kita menjadi mustang. Jadi betul ya. Jadi ada juga bahasa yang lain sebetulnya kegagalan adalah apa? Keberhasilan yang tertunda gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya kegagalan yang hakiki ya, yang adalah keberhasilan. Hanya tentunya di sini kita juga harus sangat sadar ya. Kita harus mengevaluasi apa-apa yang barangkali kita lakukan terbatas seperti apa. Termasuk juga dalam mencermati tentang diskusi inovasi ya. Jadi bisa aja satu masyarakat itu, oh kenapa tidak cepat menerima gitu ya, ada penolakan. Nah, ini boleh jadi sebetulnya kita harus evaluasi apakah kitanya yang barangkali juga tidak ada kesungguhannya di dalam katakanlah melakukan kegiatan diseminasi inovasi itu, ataukah juga ada hal yang lain. Saudara sekalian, ada beberapa komponen sim sosial ya yang berperan dalam proses diskusi ini. Ya. Seperti saya katakan ya, diskusi itu tidak berdiri sendiri ya, tapi itu sebetulnya adalah resultan ya atau akibat dari berbagai faktor. Nah, pertama itu berhubungan dengan bagaimana kondisi sistem sosial masyarakatnya ya. Apakah masyarakat itu katakanlah tergolong ya terbuka terhadap pembaharuan ataukah masuk kepada kelompok masyarakat tradisional gitu ya. Nah, semakin terbuka katakan pembaharuan akan semakin mudah untuk tersebarnya inovasi itu di dalam suatu masyarakat. Lalu yang kedua, ini berhubungan dengan sejauh mana peran agen baru itu dalam katakanlah melaksanakan tugasnya, terus juga di dalam menyebarkan atau mendesimasikan dari inovasi tadi ya. Nah ini sebetulnya ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan ya, semakin katakanlah ada kedekatan komunikasi ya antara agen yang baru dengan katakanlah masyarakat itu akan semakin juga memudahkan katakanlah diterima inovasi ya, sehingga ada istilah yang namanya homofilus ya, homofilik ya. Lalu yang berikutnya juga ini adalah peran tokoh masyarakat. Peran tokoh masyarakat ini juga ini memberikan peranan penting ya untuk tersebarnya satu inovasi ya. Kenapa? Karena inilah nanti mungkin di dalam kategori pengadopsi itu masuk kepada kategori early adopter ya. Mereka itu adalah kelompok anggota masyarakat yang punya kedudukan ditokohkan, lalu dia itu bisa berkomunikasi dengan anggota sistem sosial di dalamnya ya. Tapi juga dia itu juga bisa berkomunikasi dengan sistem sosial di luarnya gitu ya. Jadi dia itu sebagai mediator. Dan berikutnya adalah saran komunikasi. Nah ini ya. Kita mungkin di dalam laju adopsi kita sudah pelajari juga ya. Ternyata laju adopsi itu berhubungan dengan sejauh mana kita gunakan saluran komunikasi apakah itu sifatnya massa ya atau sifatnya interpersonal ya. Nah tentunya secara ideal adalah harus kita gunakan dua-duanya sebetulnya ya. Kenapa? Karena komunikasi massa itu bisa menjangkau banyak ya, tetapi komunikasi interpersonal itu bisa memberikan keyakinan dan bisa ada feedback langsung ya. Nah ini mungkin ya dari sisi pendekatan komunikasi pembangunan mungkin nanti di materi terakhir kita akan menjelaskan tentang pendekatan penyuluhan ya. Satu bagian juga untuk katakanlah aktivitas real di dalam komunikasi pembangunan. Di situ ada bagian penting sebetulnya ya bahwa saluran interpersonal itu bisa memberikan fungsi feedback, tetapi juga ketika kita itu menggunakan metode massa itu akan memungkinkan jangkauan pesan itu tersampaikan dengan relatif ke halayak banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengkomunikasikan sebetulnya ya saluran dengan media massa, misalkan dengan radio ya,
atau juga kita gunakan alat bantu literate ya, cetak gitu ya, atau juga mungkin dengan sekarang itu barangkali grup WA dan sebagainya itu bisa ya, bisa kita gunakan dalam komunikasi yang relatif massal, tapi juga kita bisa hibrida ya, gabungan itu ketika misalkan kita dengan grup WA lalu itu ada feedback ya, langsung komunikasi dengan katakanlah sumber pemberi informasinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi karena ini kan difusi ya, difusi itu sebenarnya inovasi dan sosial. Ternyata ya kita bisa melihat bahwa tingkat penerimaan inovasi itu dalam masyarakat itu tidak sama gitu kecepatan penerimaannya ya. Ada yang sangat cepat ya, termasuk juga ada yang sangat lambat ya. Termasuk juga ada kelompok katakanlah yang di tengah-tengah ya, mayoritas gitu yang mayoritas. Nah ini nanti kita akan lihat. Pertama adalah kita harus menyadari orang-orang dalam sosial itu berbeda dalam tanggapan dan penerimaan inovasi ya. Jadi ada orang yang cepat menerima ya, ada yang lambat ya. Lalu juga di sini ada juga bahwa ya ketika kita mencoba untuk mencermati ternyata ada yang cepat, ada yang lambat. Ini sebetulnya dalam rangka untuk memudahkan kita ya, dalam rangka untuk bagaimana strategi kita di dalam rangka untuk memudahkan terjadinya persebaran inovasi. Ya. Nah, secara konsep ya, secara konsep betul bahwa sistem sosial itu karena terdiri pada anggota-anggota masyarakat ya, itu dari sisi kecepatan penerimaan inovasinya itu tidak sama kecepatannya ya. Nah, sehingga nanti kita akan melihat ada yang sangat cepat dan ada yang sangat lambat. Dan itu sebetulnya secara hasil riset ya menunjukkan kurvanya adalah kurva sigmoid ya. Sigmoid itu berbentuk kurva normal ya, berbentuk lonceng ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini jumlahnya 100%, jumlahnya 100% ya. Jumlahnya 100%. Pertama adalah kelompok perintis atau inovator ya. Jadi jumlahnya secara konsep itu 2,5%. Lalu ada adopter pemula atau pelopor ya, di adopter 13,5%. Lalu pengikut ini atau masyarakat masa mayoritas awal ya, itu early majority, itu jumlahnya 34%. Kemudian juga pengikut akhir atau mayoritas akhir, late majority 30%, dan terakhir adalah kelompok tertinggal ya, atau laggard atau cloud. Nah ini 16,00%. Nah saudara sekalian ini 100% semuanya ya, dan kita bisa melihat bahwa ternyata ada yang sangat cepat, juga ada yang sangat lambat. Tapi di sini ada kelompok yang sebetulnya di situ kita bisa bekerja sama ya. Kalau kita sebagai agen baru, dengan siapa kita bersama, yaitu dengan kelompok dokter pemula atau pelopor. Itu siapa di adopter. Kenapa di situ? Karena di situ ada yang namanya orang-orang yang ditokohkan ya. Nah mereka itu punya kedudukan yang relatif punya wibawa, lalu dia bisa berkomunikasi dengan anggota sistem sosialnya, tapi juga dia bisa berkomunikasi dengan di luar sistem sosialnya. Ini ada beberapa ciri-cirinya ya. Inovator, disebut juga tadi ya, yang pertama sekali menerima, jiwanya ada jiwa petualang ya. Di sini juga paling menarik adalah petualang dan pemberani ya. Lalu gemar mencoba setiap gagasan. Lalu ini pendidikan juga nanti tinggi ini biasanya ya. Memiliki sumber daya keuangan yang cukup ya, lalu dia berhubungan dengan pihak luar sistem sosial. Jadi orang ini adalah orang yang karena tadi pendidikannya baik, lalu dia punya modal gitu ya, dia sering berhubungan dengan di luar sistem sosialnya.
Sehingga dia itu sebetulnya mudah mencoba ya setiap hal yang baru ya. Karena apa? Karena dia katakanlah biaya ya, biaya, terus juga relatif dia itu terbuka dengan pendidikannya, dan terbuka dengan hal yang baru gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah di adopter. Nah, ini dianggap seteladan ya. Tadi mungkin di petualang itu si pelopor awal ya. Nah, ini lebih berorientasi kepada sim sosialnya ya. Lalu memang dia itu ada upaya untuk meneliti ya, lebih dulu ya terhadap inovasi yang akan digunakan. Tapi di sini biasanya dia punya posisi status yang ditokohkan ya, yang ditokohkan. Jadi dia adalah para pemuka pendapat ya. Dan inilah sebetulnya yang menjadi mitra gitu ya, mitra kita agen baru dalam rangka untuk menyebarkan inovasi. Kenapa? Karena dengan kedudukannya inilah dia itu bisa berkomunikasi dengan anggota yang lain, tapi juga bisa berkomunikasi dengan di luar tim sosialnya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah di majority, jadi mayoritas awal ya. Nah, ini memang penuh pertimbangan ya. Jadi ini dia akan menerima ide baru itu ketika rata-rata sudah menerimanya ya. Dia juga memang ada interaksi dengan anggota lain, tapi dia tidak punya posisi sebagai tokoh ya. Nah, dia motonya adalah bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Jadi dia istilahnya jangan sampai dianggap gitu ya, dianggap tertinggal, tapi juga bukan sebagai orang yang mengawali gitu ya. Jadi ini mayoritas awal. Lalu juga ada mayoritas akhir nih ini ya. Ini yang relatif agak terbelakang ya. Jadi mengadopsi inovasi setelah rata-rata anggota sebenarnya menerimanya ya. Nah ini kenapa? Karena boleh jadi dia kenapa berpikir lebih katakan hati-hati ya. Karena dia juga berhitung dengan kondisi real ekonominya ya. Jadi dia memang agak skeptis, jadi ragu-ragu ya. Kenapa? Karena khawatir ketika dia misalkan melakukan inovasi itu, dia akan terganggu ya dari sisi katakanlah kemapanan ekonominya. Kenapa? Karena barangkali dia juga tidak tergolong orang yang tadi ya, yang memiliki katakanlah kekayaan yang seperti yang di kelompok pertama ya, kelompok inovator ya. Oleh karenanya yang lead majority ini memang memerlukan dorongan ya. Nah, biasanya tokoh-tokoh itu yang tadi yang diadopter itu yang memberikan pengaruh kepada lead majority, termasuk juga memberi pengaruh kepada lead majority ya. Dan terakhir adalah kelompok yang tertinggal atau laggard ya. Nah, laggard ini bukan berarti dia tidak mengadopsi sebetulnya ya, tapi barangkali susah sekali gitu menerima ya. Hampir-hampir sebetulnya tidak menerima gitu ya. Hampir-hampir tidak menerima gitu ya. Karena di sini sebetulnya orang yang paling akhir menerima. Jadi bukan berarti tidak menerima ya. Bisa menerima tapi prosesnya lama, ketika hampir semua itu sudah menerapkan baru dia terakhir menerapkan. Kenapa? Karena pertimbangan dia orientasinya kepada masa lalu ya, pada kebiasaan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada tabel yang barangkali juga tabel ini teman-teman nanti bisa pelajari lebih jauh di dalam buku ya. Di sini digambarkan bahwa ini sebetulnya tadi ya bahasa Indonesia sudah. Inovator itu tadi punya jiwa petualangan gitu ya. Dia berani untuk mengambil risiko gitu ya. Lalu ini nilai-nilai yang adanya ya di inovator. Lalu karakteristik personalnya dia usia muda ya, usia muda, lalu kemudian status sosial tinggi ya. Kemudian juga dia punya katakanlah kemampuan ya di dalam aktivitas luarnya dengan baik, terus juga dia memang relatif katakanlah lebih kaya begitu ya, lebih kaya. Kemudian juga di sini ada perilaku komunikasinya ya. Dia terbuka sekali ya dengan katakan luar. Lalu juga dia senang kepada ilmu pengetahuan ya. Lalu berinteraksi dengan katakanlah agen-agen yang lain ya, agen yang lain ya. Dan dia sebetulnya memang terbuka terhadap berbagai pembaruan.
Nah, di sini apa namanya? Silakan mungkin nanti bisa Anda lihat lagi ya. Jadi adopter itu tadi saya sampaikan adalah di situ ada yang ditokohkan di sini ya. Tokohkan kemudian ini yang barangkali menjadi apa? Menjadi mitra kita ya. Di Majority ini adalah tadi ya motonya kan bukan apa namanya yang pertama dan tapi itu bukan yang terakhir ya. Nah, di Majority ini yang skeptis ya. Nah, sedangkan yang lagat itu adalah yang tradisional tadi. So sekalian ya, gambaran tadi itu adalah gambaran konseptualnya. Konseptual itu memang basisnya juga riset. Jadi ada yang inovator, lalu early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Nah itu konsep sebetulnya. Dalam tatanan praktisnya memang kategorisasi ini bisa dinamis gitu ya. Tetapi ada hal yang umum. Hal yang umum adalah dilihat dari semakin orang itu katakanlah ya terbuka terhadap pembaruan sebetulnya berhubungan dengan beberapa karakteristik ya. Coba kita lihat. Ada ciri-ciri sosial ekonomi ya. Nah ini ya. Jadi setiap orang yang relatif lebih mudah menerima inovasi itu bisa kita lihat ciri sosial ekonominya. Dia lebih berpendidikan ya. Lalu dia bisa mempunyai kemampuan baca tulis ya. Lalu dia juga punya status sosial lebih tinggi ya, apakah tingkat pendapatannya, tingkat kehidupannya, kesehatannya ya, maupun juga pekerjaannya ya. Dan juga dia juga bisa mengenal apa namanya pengembangan dirinya lebih baik ya dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Lalu dia juga punya mobilitas sosial yang besar ya. Jadi dia itu nilai kosmopolitannya itu tinggi ya. Lalu dia punya lahan yang luas ya. Lalu dia berorientasi pada ekonomi komersil ya. Jadi apa namanya tidak ketika dia memproduksi sesuatu itu bukan untuk dimakan sebetulnya tapi untuk dijual ya. Lalu dia berkenan dengan dengan sikap terhadap katakanlah layanan-layanan komersil ya seperti kredit ya dan juga dia punya pekerjaan yang spesifik gitu. Ini jadi soal ekonomi ya. Jadi dia secara pendidikan lebih tinggi, status sosial lebih tinggi ya, lalu tingkat mobilitas lebih tinggi, lalu tingkat kekayaan juga lebih baik ya, lalu dia berorientasi kepada aspek sisi komersil, lalu dia menggunakan layanan-layanan sifatnya terkait dengan kemodernan, misalkan terhadap kredit bank ya, terus juga punya pekerjaan spesifik. Jadi itu ya ciri-ciri anggota sosial yang inovatif. Dari sisi sosial ekonomi. Nah, sekarang dari sisi kepribadian. Dari sisi kepribadian, dia memiliki empati yang besar. Empati itu apa? Kemampuan seorang untuk memproyeksikan dirinya ke dalam peran orang lain. Jadi ini juga satu indikator ya, ketika orang itu punya empati, itu relatif dia akan mudah untuk menerima sesuatu ya. Lalu juga dia kurang dogmatis. Ini kan satu hal yang sangat selaras ya ketika orang itu punya empati itu biasanya juga kurang dogmatis ya. Artinya di sini variabel yang menunjukkan sistem kepercayaan yang relatif tertutup dan pengaruhnya sangat kuat terhadap kepercayaan. Jadi kalau orang itu sangat dogmatis itu sebetulnya mohon maaf dia akan sulit ya untuk menerima sesuatu yang baru ya. Lalu dia punya kemampuan abstraksi yang besar ya. Abstraksi itu apa sebetulnya ya? Kemampuan di dalam katakanlah menyimpulkan sesuatu ya, termasuk juga di dalam mencoba untuk membuat hal-hal yang sifatnya sistematis ya, itu abstraksi juga ya. Jadi daya kemampuan di dalam menggunakan kemampuan pengetahuannya ya bisa nanti diwujudkan. Mungkin tempoh hari kita sudah komunikasi verbal ya, komunikasi verbal itu dengan tulisan gitu ya, atau dengan pembicaraan itu juga bisa. Kemudian dia punya rasionalitas yang lebih besar. Jadi segala sesuatunya cukup dengan menggunakan akal sehat gitu ya, bukan dengan pengertian mohon maaf sesuatu yang sifatnya mistik gitu ya, kan?
lalu dia lebih tinggi inteligensinya, biasanya rata-rata lebih cerdas ya, lalu dia memiliki sikap lebih berkenan terhadap perubahan, kemudian dia juga bisa mau mengambil risiko ya, lalu dia lebih bersifat berkenan terhadap pendidikan dan pengetahuan ya. Nah ini dia kurang percaya pada nasib, jadi pola ikhtiar ini sangat sangat kuat ya. Jadi upaya untuk memastikan dirinya ya bisa mengontrol masa depannya. Ini punya jiwa optimisme ya. Lalu juga punya motivasi untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik ya. Dan dia memiliki aspirasi ya terhadap pendidikan dan pekerjaan lebih tinggi. Jadi artinya dia ingin mengembangkan karirnya gitu. Jadi tadi kalau ciri-ciri sosial ekonomi itu pendidikannya ya sampai kepada katakanlah penguasaan dari sisi lahan dan sebagainya ya. Nah kebetulan ini berhubungan dengan empati ya dan juga bagaimana dia itu punya aspirasi yang tinggi terhadap katakanlah karir juga pekerjaannya gitu. Karir atau pekerjaannya tadi. Nah berikutnya adalah ciri komunikasi. Nah ciri komunikasi ini ciri-ciri juga yang menjadi kenapa seorang itu lebih cepat mengadopsi. Nah biasa jadi dia tuh interaksi sosialnya juga bagus gitu ya. Partisipasinya lebih tinggi, lebih sering mengadakan komunikasi personal dengan anggota sistem yang lain ya, lebih sering mengadakan hubungan dengan orang di luar sistemnya, lebih sering mengadakan hubungan dengan orang baru ya, lebih sering katakanlah bertatap dengan media massa ya, termasuk juga mencari lebih banyak informasi tentang inovasi ya. Termasuk juga di sini adalah lebih tinggi tingkat kepemimpinannya. Dan menjadi ini selaras sebetulnya dengan tadi. Dia punya aspirasi terhadap pendidikan dan juga katakanlah karir, dan itu sebetulnya di sini dikatakan dia menjadi anggota sistem yang bernama lebih modern. Nah, modern itu apa sebetulnya? Modern itu adalah masyarakat yang percaya kepada penerapan ilmu pengetahuan. Jadi tentunya ini satu hal yang selaras ya. Pendidikan dan ilmu pengetahuan ini satu hal yang sangat selaras. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Ini ada beberapa hal yang mungkin nanti mohon menjadi tugas Anda ya. Silakan nanti Anda tuliskan tugas ini ya. Di dalam tugas Anda ya. Pertama, mohon tuliskan jawab apa yang dimaksud dengan difusi, distribusi, dan riset komunikasi. Lalu berikan contoh di bidang peternakan terkait dengan adanya difusi inovasi ya. Jadi Anda bisa kasih contoh bagaimana sebetulnya kejadian-kejadian real di dalam bidang peternakan yang menunjukkan adanya difusi inovasi, misalkan apakah terkait dengan IB, apakah terkait dengan katakanlah kalau misalkan di dalam di dalam unggas misalkan ya, vaksinasi ND dan sebagainya, termasuk juga di dalam setelah itu terkait dengan katakanlah kenapa tidak terjadi difusi adopsi katakanlah biogas, bahkan itu juga bisa menjadi satu kasus ya. Lalu dijelaskan faktor-faktor pemudah terjadinya difusi dari suatu inovasi. Ini tolong nanti Anda bisa tarik dari contohnya itu ya, apa yang menjadi faktor penyebab mudah atau sukarnya pengadopsian satu inovasi ya. Ini kira-kira apa yang itu saja bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.